Hai guys, apa kabar guys? So hari ini saya mau buat review pasal 3.0 X-Terrain. Tapi sebelum ini saya sudah buat review pasal X-Terrain. Tapi dulu saya review X-Terrain yang berwarna Valencia Orange. Hari ini saya mau review satu lagi warna X-Terrain, yaitu Sapphire Blue. So jom tengok luar dan dalam Sapphire Blue nih X-Terrain, apa yang best pasal D-Max X-Terrain dan warna nih. Oke guys, so ini adalah D-Max X-Terrain versi warna Sapphire Blue. So ini kereta customer saya lah yang saya akan deliver sekejap lagi. So sebelum deliver saya ambil peluang untuk kasih review sedikit dulu. So ini warna dia, warna biru. So D-Max X-Terrain 3.0 ini datang dengan dua warna saja, yaitu warna Valencia Orange dengan Sapphire Blue. Dan model ini dikenali sebagai model flagship Isuzu D-Max third generation. So seperti yang kita dapat lihat, D-Max 3.0 X-Terrain ini nampak lebih sporty, lebih bergaya, nampak lebih eksklusif. Dia datang dengan ini yang dia punya beza yang paling ketara dengan model lain. Dia datang dengan ini fender di tepi, rim dia warna gelap. Di depan ini dia datang dengan itu bumper guard lah, bumper guard. Yang ini ada extra aksesoris lah, extra aksesoris. Ini bukan aksesori yang original lah. Ini bonnet guard bukan. Dia punya grill gelap, datang dengan DRL dengan LED headlamps. Yang bawah ni ialah dia punya spotlight dan dia punya fog lamp. Sudah kena tinted sedia. Dia datang dengan ini hanya untuk 3.0. Dia datang dengan ini emblem V-Cross. 3.0 ni juga dikenali sebagai V-Cross lah, 1.9. Dia bukan V-Cross. So dia punya handle pintu pun gelap. Dan ada nih stiker X-Terrain 4x4 differential lock. So X-Terrain saja yang ada ini spek differential lock. Untuk model lain 1.9 lain dan 3.0 yang lain tidak ada differential lock. So selain itu, bagian belakang ada X-Terrain stiker. Dia punya handle belakang ada reverse camera. Dia punya tailgate, ada tailgate assist ataupun ada absorber itulah, absorber untuk mengelakkan hentakan yang kuat kalau pintu belakang ni dilepaskan. So rim dia 18 inci. Untuk harga di Sabah lebih kurang dalam 149.000, termasuk road tax, termasuk insurance. Oke, so ini adalah bagian engine X-Terrain, D-Max X-Terrain. Dia datang dengan engine yang baru 4JJ3, 190 horsepower dan 450 Nm torque. Oke, so salah satu ciri ini X-Terrain, dia datang dengan ini cruise control. Cruise control ini sebenarnya sudah lama wujud di inilah industri kendaraan. Dari dulu lagi sudah ada nih cruise control. Bagi orang yang sudah pernah ada pengalaman cruise control ini sebenarnya waktu kamu berjalan, waktu kamu memandu, terutama sekali di kawasan highway, di kawasan jalan raya, mungkin kendaraan tidak berapa banyak yang ada di jalan raya, dan mungkin jalan tuh mungkin clear, so mungkin perjalanan kamu pun jauh, kamu kadang-kadang kamu rasa terlalu penat untuk tekan-tekan minyak, tukar-tukar gear. So cruise control ini membantu pemandu tuh dengan cara kamu setkan kelajuan
kendaraan. Contohnya kendaraan tuh kamu pandu lebih kurang dalam 80 km sejam. Kamu set kan, dia akan meter akan tetap, kelajuan tetap pergi 80 km sejam saja. Dia tidak akan naik, dia tidak akan naik lebih dari itu, dia tidak akan turun kurang dari itu. So dia tetap saja 80 km sejam tanpa kamu tekan minyak. So kamu hanya kamu hanya kontrol kendaraan dengan steering, kaki tidak bergerak. Sampailah kamu sampai ke destinasi kamu, baru kamu tekan brake. Tapi kalau cruise control sahaja, kamu kena pandu. Lepas tu kalau ada kendaraan tiba-tiba ada di depan ataupun ada sesuatu halangan yang ada di depan, kamu kena tekan brake untuk memperlahankan kamu punya kereta, takut nanti terlanggar lah. Jadi kalau kamu tekan brake, itu cruise control akan reset semula. Maksudnya balik lagi pergi kosong, kamu manual lagi tekan minyak. Jadi itu cruise control, itu maksud cruise control lah. Tapi untuk X-Terrain ini dia datang dengan itu sistem ADAS. Sistem ADAS yang membantu dalam adaptive cruise control. Apa maksud dia adaptive cruise control? Cruise control dengan sistem ADAS kalau gabung sekali, waktu kamu sudah set kamu punya kelajuan contohnya pergi 80 km sejam, waktu itu kamu memandu, lepas tu ada kendaraan yang ada di depan kamu, mungkin kendaraan itu lebih perlahan dari kamu. Contohlah kan, kalau macam kendaraan tu 60 km sejam. Kendaraan X-Terrain ini yang kamu sudah set cruise control, dia akan otomatis ikut kelajuan kendaraan yang berada di depan dia. Contoh dia kalau di depan tu 60 km sejam, dia pun terikut 60 km sejam. Tapi kamu tidak tekan minyak, kamu tidak tekan brake. Dia follow saja. Dia akan terus follow kereta yang ada di depan tu. Jadi kalau macam kereta di depan tu, dia mungkin pergi kasih laju, pergi 70. Ini pun ikut pergi 70 juga, ikut dia di belakang. So ini contoh dia. Kalau macam contoh, saya setkan ini cruise control. Oke. So sekarang kita belum dapat set sebab kita tidak bergerak. Tapi apa yang kita nampak di sini, yang ini cruise control punya setting. Ini gambar tangga nih. Ini maksud dia kamu punya berapa jauh kamu dengan kendaraan di depan. Sekarang nih dia ada 3 baris, maksud dia jauh lah. Dia jauh daripada kendaraan di depan. Kalau saya tukar kurang dari itu, lebih dekat 2 garis. Yang 1 garis nih sangat hampir lah dengan kereta yang ada di depan. Biasanya untuk waktu kamu memandu laju, contohlah kan kamu memandu lebih kurang dalam 100 ataupun lebih dari 100 km sejam, biasanya kita set yang paling jauh. Sebab kalau takut waktu berlakunya brake, tiba-tiba kereta di depan tu brake, sememangnya ADAS nih, sistem ADAS nih akan mengesan kereta tu brake, tapi mungkin kalau kendaraan kita terlalu laju, mungkin akan ada impact juga. Jadi kalau macam untuk jarak yang dekat, contohnya 1 garis begitu kan, 1 garis tu biasanya kita follow kereta di depan lebih kurang dalam 60 km sejam, 50 km sejam. Contohnya waktu pergi ke Ranau, turun dari Ranau, balik ke KK, biasanya jam kan, banyak kereta di depan, mungkin ada lori besar di depan, panjang barisan. Biasanya kita kalau macam malas mau tekan minyak, kamu boleh tekan ini adaptive cruise control, kasih ikut saja tuh kereta di depan punya kelajuan. So kalau contohlah kereta di depan kita tuh sudah set 80 km sejam, kereta di depan tuh mula-mula 60, lepas tu dia 70, tapi lepas tu dia naik pergi 100. Kita punya X-Terrain tetap akan maintain 80, dia tidak akan ikut juga pergi 100 lah km sejam. So mungkin satu hari nanti saya akan coba buat demo, buat video khas untuk penonton berkaitan dengan ini sistem ADAS lah. Alright, oke. Itu X-Terrain pun datang dengan ini. Kenapa saya tunjuk nih bagian
bagian lampu nih. Dia datang dengan ini follow me light. Follow me light maksud dia pada waktu malam, mungkin waktu itu kamu pulang rumah sudah, kamu baru sampai rumah kamu di depan kereta, pintu kamu di depan kereta, tapi kamu sudah off engine, kamu sudah off lampu, kamu mau keluar dari kereta, kamu mau pergi di rumah kamu, mungkin gelap, mungkin kamu tidak nampak jalan. Tapi dengan adanya nih follow me light, waktu kamu keluar dari kereta, kamu kasih activate itu follow me light, lampu akan menyala lebih kurang dalam 10 saat macam tu, untuk membantu kamu keluar dari kereta pergi ke pintu rumah. Dia kasih suluh kamu. Oke, so ini kelebihan ini X-Terrain. Satu kelebihan yang paling ketara untuk D-Max 3.0 X-Terrain, dia datang dengan ini benda. Ini benda maksud dia, ini benda dipanggil sebagai ADAS. ADAS maksud dia Advanced Driving Safety. Okay. So apa kegunaan ini benda? Ini sebenarnya khas untuk keselamatan pemandu, penumpang dan kendaraan inilah. Oke. So apa yang dia boleh buat? Sebenarnya dia ini macam satu sensor yang besar lah. Jadi sewaktu kamu memandu, tiba-tiba mungkin ada halangan di depan. Mungkin sebuah kereta di depan kamu mula-mula dia tengah bergerak, tiba-tiba dia brake memperlahankan dia punya kereta. Jadi sistem ADAS ini dia akan mengesan kendaraan yang di depan tuh makin hampir sebab dia perlahan sudah. Jadi kalau dia semakin hampir akan trigger sensor, dan sensor itu akan berbunyi di kawasan di sini ada merah-merah lah, ada lampu, ada merah-merah, dan kalau terlalu hampir sistem ADAS ini akan cuba memberhentikan kendaraan. Dia akan cuba memberhentikan kendaraan. Jadi kalau kamu sebagai pemandu, kamu nampak kereta di depan itu pun makin hampir, kamu secara otomatis akan tekan brake. Kamu tekan brake, sistem ADAS itu pun dapat mengesan yang kamu pun cuba memberhentikan kereta, dia pun akan terus akan matikan kereta, matikan engine, matikan kereta, brake, dia akan membreakkan kereta. So waktu kereta itu sudah berhenti, ini sistem semua engine sudah stop. Sampai kalau macam kamu rasa keadaan sudah oke, sudah selamat, kamu tekan minyak semula, engine akan hidup semula dan bergerak. Jadi itu salah satu kelebihan ini sistem ADAS lah. Dia sebagai bantuan dari dalam keadaan kecemasan, waktu ada sesuatu yang boleh mengakibatkan kemalangan, dia akan trigger, dia akan memberi amaran kepada penumpang untuk memberhentikan kereta. Di samping dia sendiri pun coba memberhentikan kereta. So itu salah satu kelebihan ini sistem ADAS. Okay. So selain itu, ini X-Terrain pun datang dengan ini wiper yang sensor hujan. Maksud dia kalau macam waktu hujan, dia akan mengesan air hujan di windscreen dan wiper akan bergerak sendiri. Ini salah satu yang kelainan yang ada pada ini. Ini adalah bahagian belakang. Kalau orang duduk belakang, dia tidak akan rasa kepanasan sebab ada blower di belakang. Blower ni hanya boleh kawal tutup dan buka, itu aircon. Jadi yang mengawal kekuatan aircon tetap orang yang berada di depan lah. Jadi yang di belakang tu terima hakikat sajalah. Kecuali dia antara tutup atau buka. So ini untuk USB port. Kalau orang duduk belakang, bateri handphone mau habis sudah, dia boleh cas dari sini, simpan, letak handphone di sebelah sini. Oke, jadi ini X-Terrain dia datang dengan 2 kunci smart key. Hanya orang yang ada smart key ini saja berada bersama dia boleh buka tu pintu. Dan juga kunci pintu itulah kalau kunci itu ada dengan dia. So satu kelebihan ini X-Terrain punya smart key berbanding dengan
3.0 auto premium punya smart key, dia datang dengan ini remote start, remote auto start. So cara macam mana mau hidupkan kereta dari luar, yang penting kereta dalam keadaan berkunci mula-mula, lepas tu tekan yang bagian atas ni selama 5 saat. Terus hidup teruslah. So untuk sebenarnya fungsi remote auto start ni untuk kasih hidupkan kereta sewaktu kamu di luar, contoh untuk kamu mau memanaskan enjin lah. Tetapi kalau kamu masuk dalam kereta, sekarang dia di dalam keadaan berkunci ya. Jadi kalau kamu masuk dalam kereta, kendaraan tu akan mati. Jadi salah satu contoh waktu bila kamu boleh guna remote auto start ni, mungkin waktu tu kamu baru bangun, kamu tergesa-gesa mau pergi kerja, kamu mau panaskan enjin dulu sambil kamu pergi mandi, kamu beli remote auto start dari dalam rumah, masuk dari dalam rumah, kamu pergi mandi, kamu punya kereta tengah panas enjin. Itu salah satu contoh lah. Okay, so ini adalah rupa di bagian interior X-Terrain. Yang ini dia punya steering, dia lebih kecil daripada steering generasi yang kedua sebelum ini. Di steering ini dia leather strap. Sebelah kiri ada audio control, sebelah kanan ada cruise control punya control, dia punya button. Dia punya kerusi masih berplastik lagi. Leather seat warna brown, sama saja sebenarnya dengan warna leather untuk yang warna orange. Dia punya soft touch di dashboard. Dia punya soft touch di tepi. Dia punya player 9 inci. Dia punya dual air conditioner, dual aircon system. Okay. Dia punya gear 6 gear 3.0 datang dengan 6 gear, 190 horsepower, 450 Newton meter torque. Okay. Yang ini differential lock, hill descent control, parking sensor. Okay. Ini dia punya rear mirror ada datang dengan ini auto glare, anti glare ataupun auto glare. Anti glare. Ini kalau macam contoh waktu malam kamu memandu, ada kendaraan di belakang, lampu dia tinggi, bukan dia sengaja, mungkin dia sebuah kendaraan yang lebih tinggi daripada ni D-Max, contohnya lori, trailer, dia di belakang kamu, jadi mungkin silau kalau kamu berada di depan dia. Jadi yang ini dia akan otomatis kasih kurangkan silau tu. Sebab silau kalau sambil memandu boleh menyebabkan keletihan pada mata dan menyebabkan kamu mengantuklah sambil memandu. So itu function dia. Ini pun sama juga macam yang D-Max yang orange. Dia punya interior bagian atas gelap. Yang tadi kerusi warna brown lah. Datang dengan banyak kompartmen, sama juga dengan D-Max lain. Ada cup holder di sana, boleh simpan botol mineral besar di sana. Di sini pun ada cup holder. Di sini pun boleh simpan mineral yang besar. Di sini boleh simpan cermin mata, kacamata. Kau punya armrest, boleh simpan barang di sini. Di sini pun boleh, di sini pun boleh. Jadi banyak betul dia punya kompartmen. Jadi kalau kamu mau simpan barang-barang kamu, banyak tempat boleh simpan. Okay. So ini rupa meter waktu kamu baru start engine. Okay. Player dia 9 inci.
dia datang dengan sistem yang boleh connect dengan Apple Car untuk mereka yang menggunakan iPhone. Kalau guna Android, dia datang kamu kena install kamu punya Miracast. So dia link dengan ini player lah. Okay. Dia punya 4 wheel di sini, 2H, 4H, 4L. Untuk gear nih, dia datang dengan ini semi manual lah, plus minus nih dia boleh masuk manual. Maksud dia P kamu bawa pergi D, contoh dia P kamu bawa pergi D, ini untuk drive biasa lah sampai D. Tapi kalau kamu sudah pergi ke sini, ini kamu boleh guna manual. Naik untuk terus naik pergi gear 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau turun untuk kasih kurang dia. Oke. Ini yang di bagian depan lah. Oke guys, so ini adalah review pasal 3.0 X-Terrain Sapphire Blue tadi. Jadi kalau berminat untuk dapatkan Isuzu D-Max X-Terrain ataupun Isuzu D-Max model-model yang lain, boleh hubungi saya Jerry 0165886008. Guys, jangan lupa subscribe dan like saya punya channel. Alright.